Kita mau jam berapa mulainya? Nih, udah mau mulai Susyung. Mm-mm. Musiknya udah mati ya, Syung? Musik nggak kedengeran? Oh, udah. Oke. Susyung udah bisa masuk ke co-host, Syung. Masuk apa? Udah bisa jadi co-host. Udah Oh, bisa share udah screen. ya. Tunggu coba ya, saya lihat ya. Saya udah bisa share screen berarti ya. Share screen one. Share screennya gimana ya? This will stop ada. Oke, yes, oke. Udah bisa nih ya. Ya, udah. Oke, baik. Malam Susyung Hoklai, malam teman-teman semua. Selamat berjumpa kembali bersama Susyung Hoklai. Ya, yang akan membawakan, ya, nggak jauh-jauh dari pelatihan kita daily mindfulness, ya, membangkitkan kesadaran kita, menjaga kesadaran kita dari sisi yang lain nih, yaitu melalui kata proper. Mungkin Susyung Sucie banyak yang belum terbiasa dengan kata proper ya. Nanti Susyung Hoklai akan membawa kita pelan-pelan menjiwai apa itu yang dimaksud dengan proper. Ya, terima kasih Susyung Hoklai, silakan. Kita bukannya mau apa latihan pernafasan. Oh iya, latihan pernapasan Nah, dulu. Lupa. iya. Oke, kita latihan nafas dulu seperti yang diajarkan oleh Susyung Hengki ya. Perut kita kembung, kempis. Kembung, tarik nafas, kempis. Yang belum terbiasa bisa pegang perutnya. Lalu kita pejamkan mata kita pelan-pelan. Tarik nafas, buang nafas. Kita hitung sampai 50 ya. Buang nafas. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30. 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50. Iya, kita kembali ke layar. Silakan Sejongklay. Ya, selamat malam. Terima kasih CC Vileng. Selamat malam, sesung CC semuanya. Salam sehat Malam. selalu. Ya, kita bertemu kembali di dalam komunitas mindfulness, ya, komunitas kita yang kita semuanya sama-sama sedang belajar mindfulness, berkesadaran tentunya ya. Jadi berkesadaran di dalam kehidupan ini ya, di dalam keseharian kita selalu berusaha tentunya mempraktekkan kesadaran yang eh, selalu kita apa jadikan bahan-bahan untuk pelajaran kita semua ya di dalam kegiatan kita ya di grup ini. Jadi dari mulai belajar menyadari nafas, menyadari
perilaku, menyadari keinginan, menyadari kesombongan, kebencian, semuanya disadarin sehingga kalau kita memiliki kesadaran yang baik, kita akan memiliki kewaspadaan, waspada dan sadar akan perilaku kita tentunya. Dan ini tentunya akan membuat kita menjadi orang yang uh, lebih eh, bisa diterima di mana saja, karena kita juga bisa menerima apa saja, banyak hal kita bisa terima karena kita memiliki kesadaran yang tinggi tentunya, dan kita juga menjadi orang yang lebih tenang, damai, dan sukacita. Ya, orang-orang yang menyadari kehidupan ini mau ngapain aja, harus ngapain aja, ya, dan terus ada apa aja sih di dalam kehidupan ini, ya, kenapa sih begini, kenapa sih begitu, semuanya bisa disadari dengan baik. Wah, itu tentunya akan membuat kita menjadi orang-orang yang apa namanya penuh dengan kesadaran, kewaspadaan, ya. Dan orang-orang yang penuh dengan kewaspadaan dan kesadaran dalam kepribadiannya, dalam tindakan-tindakannya, itu selalu memenuhi kata proper ini. Ya, jadi dalam keseharian, dalam berhubungan, berinteraksi, dalam bersikap, sikap kita itu menjadi sikap yang proper, yang layak, yang pantas. Ya, jadi proper itu demikian. Nah, saya mohon izin ya, ganti slide dulu nih. Nah, kok nggak mau ganti dia? Nah, ini dia. Arti dari proper adalah sesuai, layak, patut, pantas, dan wajar, ya. Jadi demikian yang saya pahami ini. Dan sesungguhnya saja atau Bapak Ibu semuanya, sebetulnya proper ini juga adalah ide dari Ibu Hwileng nih, ya. Ibu Hwileng ini memang banyak apa idenya, banyak apa namanya wawasannya, pengetahuannya sangat luas, ya. Jadi dari ide-ide inilah lalu kita kembangkan, dan ini bukan saya menjadi narasumber yang seperti apa satu arah gitu, ya. Saya ingin mengajak teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ini Sesung Widodo udah buka kamera. Terima kasih Romo Widodo sudah hadir. Ya, jadi kita bersama-sama memberikan pendapat, memberikan masukan-masukan, input-input, agar kita semuanya bisa melihat hal-hal yang kita bahas ini dari berbagai sudut pandang, dari berbagai sisi. Dan itu tentunya akan memperkaya kita semua, ya. Wawasan kita bertambah, pengetahuan kita, pemahaman kita, dan tentunya dengan demikian perilaku, sikap, ya, kita tentunya akan menjadi semakin layak, pantas, wajar, patut, ya. Jadi bertindak yang patut, bertindak yang wajar, ya, bertindak yang sesuai. Jadi saya di sini ada ambil apa contoh cowok-cowok ganteng yang berpakaian yang wajar, ya, sesuai, ya. Jadi cukup masih kelihatan modis, tetapi tidak perlu pakai celana yang bolongnya ada 20, ada 15 gitu, ya. Kan seperti itu, ya. Nah, saya juga suka pakai juga gitu, ya, tapi kadang-kadang saya merasa udah nggak proper lagi nih, ya, dengan usia saya yang segini masih pakai jin belel yang bolong sana bolong sini gitu. Apa iya saya kadang-kadang mematut-matut diri gitu, ya, berkaca, ya. Wah, kayaknya nggak proper nih gitu, ya. Seperti itu, ya. Jadi tapi itu masing-masing pendapat masing-masing, ya. Tetapi saya berpendapat yang seperti inilah, cowok-cowok ganteng yang seperti inilah berpakaiannya lebih kelihatan apa trendy, modis, tapi pantas gitu, ya, wajar, enak dilihatnya gitu, ya. Jadi inilah dia jadi proper. Saya merasa demikian nih gitu, ya. Nah, sampai di sini kita coba ini dulu nih, ya. Jadi arti proper tadi katanya sesuai. Apa sih yang sesuai? Nah, sesuai tadi, ya. Jadi disesuaikan dengan zamannya tentunya, memakai baju yang sesuai dari contohnya nih, ya, sepatu yang sesuai gitu, ya. Jadi udah pakai baju, pakai celana yang bagus, tentunya kalau dia apa pakai bakyak gitu, ya, pakai sendal yang cuman sendal jepit kan kelihatannya
kalau pergi ke mall kemana kan kurang sesuai ya. Sendal jepit pakainya kan di rumah atau hanya untuk apa kegiatan-kegiatan yang bukan kegiatan yang ke tempat yang lebih apa sih lebih eh, terbuka, lebih umum, lebih 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 kalau boleh bilang lebih ada apa sih kelasnya begitu ya. Karena kalau ke pasar yang pasar pasar becek atau apa gitu ya, mungkin nggak perlu dong ya pakai sepatu putih yang bersih gitu ya. Kita pakai sandal jepit boleh. Nah itu kan sesuai. Jadi kita menggunakan atribut-atribut yang sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau kita menggunakan apa baju renang umpamanya ya, ya jangan dong pakai baju renang ke pasar kan gitu jadi nggak sesuai, nggak layak dong. Ya itu namanya juga nggak proper ya, nggak patut, nggak pantas dan nggak wajar. Nah itu ya demikian ini. Jadi saya mau menggali dulu proper seperti ini nih. Jadi kemudian bukan cuman berpakaian lo ya, tindak tanduknya, cara berbicaranya. Kalau kita di pasar apa namanya pasar-pasar tradisional kita dari jauh-jauh teriak, Sung Widodo, Widodo, sini, 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 ini ada bacang nih, ini bagus, murah gitu. Ah, itu kayaknya masih boleh ya. Tapi kalau kita udah masuk ke Plaza Indonesia, lalu ada Widodo kira-kira 10 meter situ, saya teriak-teriak, Widodo, Widodo, sini, 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 ini ada apa diskon nih, buy one get one, sini, ayo sini teriak-teriak di sana. Nah, itu kan udah jadi nggak sesuai dan menjadi sepertinya tidak pantas ya, tidak memiliki tata krama yang baik ya, tidak memiliki tata krama yang baik dan tentunya itu membuat orang-orang idih, kok nih orang begitu banget sih ya gitu ya. Ini Plaza Indonesia loh, ini bukan di pasar Medan gitu ya. Bukan di pasar Pluit nih, bukan di pasar Muara Karang gitu ya. Oh, kalau pasar Pluit, pasar Muara Karang kan kita tahu sendiri ya. Wah, suaranya juga ya banyak itu suara yang lumayan apa namanya kadang-kadang bisa bikin kita kaget juga gitu ya. Kadang-kadang risih seperti itu ya. Mungkin nanti apa Bapak Ibu siswa-siswi bisa bisa sharing ya mengenai ini. Dan itu baru dua macam. Terus kemudian apalagi sikap kalau kita apa namanya kalau di kantor atau di mana gitu ya, masuk ke dalam ruangan, buka pintu, tutup pintu, gabruk, gabruk, gabruk gitu ya. Nah, itu kan juga sikap yang tidak pantas ya. Sedangkan kalau di kantor orang barangkali sedang bekerja, sedang menulis, sedang menghitung dan lain-lain, kita keluar masuk brak brik bruk atau keluar masuk OWC pintunya brak brik bruk gitu ya. Nah, itu kan udah nggak sesuai. Apalagi kalau Bapak Ibu siswa-siswi memiliki posisi yang cukup apa terpandang di kantor tersebut, apalagi sebagai bosnya gitu ya. Tentunya itu merupakan contoh-contoh yang nggak baik ya. Jadi itu merupakan sikap-sikap atau yang tidak apa namanya yang kurang berbudaya lah kalau kita bilang ya di zaman sekarang ini kurang berbudaya. Yang nggak tahu ya setuju apa enggak. Nanti boleh boleh yang setuju juga boleh katakan, yang tidak setuju juga boleh 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 memberikan masukannya. Seperti itu. Itu ada beberapa contoh. Tentunya eh, sikap-sikap kita kalau kita lihat ya postur, gestur tubuh dari orang-orang ini gayanya gitu kan enak dilihat ya. Kenapa? Karena tubuh jasmaninya tentunya mereka jaga dengan baik. Mungkin mereka punya apa kebiasaan olahraga, kebiasaan duduk yang juga baik ya seperti kalau kayak Master mengatakan duduk seperti lonceng. Jadi sehingga tulang punggungnya tidak apa namanya tidak melengkung ya. Kalau di kantor duduk di bangku, bangkunya memang bisa apa bisa jeblak-jeblak ke belakang, bisa apa ya bangkunya enak, bisa setel-setel ya, bisa ada adjustment, bisa di-adjust. Nah kadang-kadang kita lupa diri, duduknya nggak bener, duduknya nggak pantas, ataupun kadang-kadang di rumah nonton TV ya karena di rumah mungkin di apartemen sendirian ya punya kebiasaan angkat kaki ke atas meja ya. Nah, itu kalau laki-laki masih mending kalau perempuan pakai rok angkat kaki ke atas meja ya. Kebiasaan di rumah sendiri tahu-tahu nanti waktu pergi ke tempat-tempat lain ke karaoke kemana sama teman-teman di room
tahu-tahu tanpa sadar karena menghadapi TV sambil ngemil, dia naikin kakinya ke atas meja seperti kebiasaan di rumah. Nah, itu kan memperlihatkan menjadi, wah, ini orang kok nggak memiliki tata krama yang baik ya. Itu kan sikapnya kan nggak proper ya. Seperti itu. Nah, demikian nih dari saya pembukaan dulu tuh ya. Proper adalah demikian. Nah, dari Sesung Sece, Bapak Ibu bagaimana? Ada tanggapan apa ini? Apakah ada yang merasa, oh kan kita suka-suka dong gitu ya. Boleh juga ya suka-suka ya mau pakai baju apa, mau celana bela atau gimana-gimana. Ya boleh suka-suka ya tentunya. Nah, terus jelaskan lagi kenapa lebih suka suka-suka. Boleh juga nih. Bapak Ibu sini gimana? Sesiong Iya, malam. malam Sisi Mary. Malam ini aku mau share, aku mau ngomong sebentar ya. Iya, Kalau kalau mungkin zaman zaman mama kita, ama kita proper itu mungkin masih ada ya. Maksudnya mereka masih menjunjung tinggi ya. Kelayakan, pantas, wajar. Kalau perempuan harus begini, harus begitu. Kalau zaman sekarang sih, kalau aku lihat itu malah yang tua-tua pakai bajunya yang aneh-aneh, nggak mau kalah sama iya, anak muda. iya. Beda zaman, Sesiung. Beda zaman. Nah, terus? Iya, jadi kalau aku lihat sih, kalau zaman apa zaman now itu memang eh, kacau balau sih. Orang bisa suka-suka hati, tidak bisa apa, tidak bisa. Kalau aku bilang sih nggak bisa terima keadaan ya kalau dirinya sudah mulai menuju tua ya mungkin. Nah, itu kan di bidang modis nih, di bidang mode ya yang saya bilang. Nah, tadi kalau misalkan di bidang perilakunya gitu seperti duduk yang sembarangan atau tutup pintu apa sembarangan, gabruk-gabruk begitu, gimana tuh? Itu sih kalau menurut aku sih tergantung dari didikan orang tua ya. Mm-mm. Kalau orang tua kita didikannya keras, aturannya juga bagus, otomatis anak-anaknya bisa ada sopan santun gitu, Sesiung. Ya, Kalau sopan orang santun, tata krama, iya, apa perilaku yang pantas. Berarti pantas ini iya, masih di zaman sekarang juga masih dibutuhkan dong ya, kalau dalam sisi yang satu ini ya. iya, kalau kalau orang tuanya acuh tak acuh, Hmm. sosialita, sukanya sosmed, mungkin ya anaknya ya begitulah, sama-sama nggak jauh Oh, dari orang tuanya juga. iya. Kalau sosmed apa pantas nggak, wajar nggak, patut nggak Hmm, kalau menurut saya, zaman sosialita ini? sosialita sih enggak, Sesiong. Enggak ya. Mereka eh, hanya pamer-pamer aja sih menurut saya. Oh, Pamer keadaan dia. pamer. Ya. Iya, Ya sama dong kadang seperti yang para apa orang tua yang kepengen dan modis, modenya macem-macem tadi gitu ya. iya, Kan kadang zamannya mereka sekarang udah begitu sih saya bilang tadi. iya, memang zaman sekarang emang Zaman begitu udah ya. udah kayak begini begitu Iya, apa iya. Jadi nggak memang nggak nggak memang ngerti. memang apa namanya proper ini menjadi satu barang yang apa namanya eh apa ya nyebutnya gimana ya? Belum bisa nyebut nih. Jadi artinya proper ini sesuatu yang sebetulnya kita kepengen lebih apa proper begini, tapi kadang-kadang mode gaya itu kebiasaan-kebiasaan orang zaman sekarang yang sudah mulai meninggalkan proper ini gitu ya. Tapi Iya, mungkin juga nggak semua sisi gitu ya. Ada satu dua sisi yang demikian gitu ya. apalagi zaman sekarang eh banyak orang yang berkata-kata yang nggak benar gitu loh, Sesio. Kayak netizen-netizen itu kalau
kalau ngomong itu kalau menghujat gitu, wah bisa nyakitin Itu hati. kata-kata yang tidak patut, tidak layak, ya kan? Ya Diucapkan benar. ya. Ah, kita yang kita yang suka ke gereja, suka ke vihara atau berorganisasi kayak ke ceci, mungkin kita bisa merendam bisa mengerti gitu loh, Sesyong. Memaklumi ya. Enggak, bukan memaklumin, mengerti apa yang sesuai, apa yang layak, apa yang pantas Oh, kita gitu mengerti apa loh. yang sesuai dan layak untuk kita gitu ya. Iya, kalau Oke. menurut saya sih gitu, Sesyong. Iya, iya, iya. Itu juga Orang yang karena sudah berarti sudah memiliki kesadaran nih ya. Betul iya, nggak ya? iya Nggak benar. percuma nih kita ikut grup mindfulness nih. Iya, oke, oke, baik. Nah, itu dari si Mary yang lain gimana? Ayo, Siung Widodo atau si Hileng mau kasih tanggapan? Iya, ini kan kita di sini berlatih dalam keseharian, berlatih mindfulness ya, melatih Mm-mm. kesadaran diri. Jadi untuk benar-benar sadar, kayaknya kita juga perlu bantuan yang namanya kata proper, yang layak gitu. Untuk sebagai ukuran bahwa, eh, jadi kadang-kadang kita merasa kita sadar, tetapi sebenarnya kita nggak sadar. Misalnya ya, kita sadar kita lagi duduk gitu kan. Tapi kita tidak menyadari bahwa duduknya kita ini bisa menimbulkan masalah. Misalnya yang tadi Sesyong Hoklai bilang, kita duduk tidak dengan posisi postur yang baik, sehingga satu saat tulang kita mungkin jadi bengkok di belakang. Hmm. Jadi kita perlu dalam menjaga kesadaran itu, kita perlu bantuan yang namanya proper. Jadi apakah saya sudah duduk dengan proper? Misalnya, ya, apakah kalau kadang-kadang kalau kita ngomong ya, kita pikir kita sadar kita ngomong, tetapi kita ngomong itu mengandung emosi atau wajah kita menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan gitu loh. Nah, jadi kata proper ini selalu kita bawa. Oh iya, saya nih ngomong nadanya udah oke belum ya? Oke, kalimat saya sudah tersusun dengan baik sehingga orang yang dengar nyaman nggak ya? Dengan sebenarnya kalau orang nyaman, itu juga buat kita nyaman. Oke, apakah misalnya eh, tadi dari cara duduk, cara kita bicara, ya itu sebenarnya kalau kita bilang kita sadar loh kita ngomong, tapi kita tidak benar-benar sadar karena waktu kita ngomong kita nggak perhatiin apakah nada kita itu oke, apakah kalimat yang kita keluarkan oke, apakah perasaan yang kita punya waktu itu cukup proper gitu loh. Jadi menurut saya proper ini kita pakai bukan cuma untuk keluar, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Misalnya cara duduk kita yang proper, bukan cuma masalah kita angkat kaki ke meja gitu, tetapi cara duduk yang sehat, yang sesempurna mungkin, itu adalah eh, harus kita sertai dalam kesadaran kita. Menurut saya seperti itu sih Sosyong. Ya, itu dia tadi yang saya bilang duduk seperti lonceng seperti yang Master diajarkan sama Master ya. Jadi memang cara duduknya di sini juga. Nah, ini ada foto seorang wanita yang cara duduk yang tidak proper dengan yang proper nih ya. Jadi karena duduknya itu dengan duduk sembarangan seperti itu bukan aja kelihatan dia tidak apa tidak enak dilihat, tetapi juga tidak baik untuk kesehatannya. Tulangnya pasti eh, lama-lama sklerosis ini ya. Jadi tulangnya melengkung dia.
Jadi demikian. Jadi Skeolosis, harus Yung. Skeolosis. ya apa sih ya sklerosis gitu ya pokoknya tulangnya melengkung. Jadi seperti itu ya. Kelama-lama kelamaan dan dia sendiri yang akan menanggung akibatnya tentunya. Dan kita harus juga membiasakan diri dan itu juga sebetulnya tingkat kesadaran kita. Sadar nggak Jadi sih kalau Sosyung, kita duduk itu? sorry Sosyung saya potong. Jadi kalau kita tanya, dia sadar nggak dia duduk sadar? Nah, dia sadar Tetapi duduk, tapi dia nggak sadar bahwa duduknya bisa merusak punggungnya. Nah, dia ya belum sadar itu. makanya kita perlu kata yang proper tadi gitu. Iya, iya. Jadi duduknya layak nggak itu ya? Pantas nggak gitu ya? Sesuai nggak duduk di bangku dengan yang demikian? Untuk kesehatan tubuhnya cukup ini nggak? Dia menyadari nggak seperti itu? Jadi Hmm. kalau kita sadar, nah baru kita bisa akan merubah ya. Itu dia kesadaran, makanya belajar berkesadaran itu sangat penting sekali ya. Dan salah satu cara untuk tetap sadar yaitu pengetahuan akan proper ini. Jadi mengetahui bahwa kita harus selalu apa, melihat dari sisi yang proper ini untuk meningkatkan kesadaran kewaspadaan kita juga. Ya seperti tadi ya di antara lain itu kan baru sikap duduk gitu ya. Yang apa sikap-sikap yang lain lagi ya. Jadi Makan misalnya Syung. sikap makan, makan yang mau cepet-cepet, wah makan cepet-cepet sambil lihat apa itu makan cepet-cepet, akhirnya ketelak. Apalagi kalau yang kagak vegetarian makan makan ikan ada tulangnya, bisa ketulangan ya kan gara-gara makannya ya nggak aware, nggak waspada, tidak berkesadaran makan seininya. Atau minum, minum sesuka-sukanya, dia juga nggak aware. Akhirnya minum minuman yang juga membuat dia menjadi apa? Bukan cuma soal minum memabukkan loh ya. Kalau sekarang ya minuman-minuman yang manis-manis apa yang membuat kadar gulanya meningkat, menjadikan dia diabetes. Nah itu kan ya karena tingkat kesadarannya yang kurang ya dan apa namanya dia tidak menyadari bahwa perilakunya yang tidak proper tersebut akan membawa dampak yang negatif bagi kehidupannya seperti itu. Gimana Sung Widodo, Romo Widodo nih tanggapannya? Iya, kalau tadi nyambung C. Mary ya, kalau soal sosmed gitu ya. Kalau menurut saya memang sosmed itu ya tempat buat pamer sesuatu. Buat flexing ya? Iya, 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 tempat pamer gitu. Cuman Iya. masalahnya adalah pamer yang proper itu yang bagaimana gitu kan. Nah, Masing pamer orang yang kan punya, proper ya. ya masing-masing orang kan punya standarisasinya gitu kan. Ada Ya. yang apa kehidupan dia ibarat kata makan 3 kali, 3 kali pula dia posting gitu misalnya. Hmm. Atau apa gitu kemanapun dia pergi. Jadi tanpa kita tahu, oh kita tak tanpa dia mengabari kita tuh tahu orang ini ada di mana melalui Hmm. sosmednya dia gitu kan. Hmm. Tapi ya balik lagi kalau menurut saya adalah bukan cuma soal sosmed atau keseharian kita. Intinya kalau menurut saya proper ini ya yang sewajarnya sih gitu loh. Hmm. Yang apa ya ibu tadi sudah menyampaikan ya apa dengan sadar kita melakukan mungkin komunikasi, mungkin ngobrol dengan orang yang semuanya itu kita dengan sadar melakukannya dan juga tahulah kewajarannya di tingkat mana gitu. Hmm. Menurut saya itu sih. Ya, 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 ya. Ya, nah bagus sekali ya. Jadi memang sosmed itu tempatnya untuk flexing katanya bahasanya ya, untuk pamer-pamer ya. Pamer mobil, pamer ini, pokoknya segala apa yang dia rasa mau dipamerkan dipamerkan. Nah, tetapi kan ada pamer-pamer yang masih sewajarnya, ada pamer-pamer yang nggak wajar. Kemarin ini di Instagram itu ada orang yang dikomplain ya, karena dia foto di Instagramnya dia naik moge dan udah gitu pakai helmnya lagi moge. Ternyata itu orang punya, yang punyanya tahu komplain. Weh, weh, lu mau mau flexing, mau bergaya, pakai lu punya, jangan pakai gua punya. Ketahuan. Jadi kan malu itu kan. Nah, jadi dia kan melakukan hal yang tidak sepatutnya.
tidak layak, tidak proper. Dia mau flexing, dia mau bergaya, dia pakai orang punya. Gitu ya kan, banyak juga kita lihat kan, kadang-kadang ya kita juga kepengen gitu ya, ada Lamborghini, ada Ferrari parkir di depan sih gitu. Aduh, kayaknya kepengen foto di sampingnya gitu kan, bergaya gitu ya. Nah, selalu ada. Aduh, sadar nggak? Tapi kalau orang yang kesadaran tinggi, oh buat apa sih gue begitu? Kan gue nggak punya itu. Mau ngapain gue seperti itu ya kan? Apalagi nanti kalau begitu pas kita duduk-duduk ke situ, tahu-tahu yang punyanya datang gitu kan, ya, ya diusir gitu, suruh pergi, dia mau pergi. Nah, itu kan memalukan jadinya ya. Jadi ya itulah, kalau kita mempunyai kesadaran yang cukup, kita akan terus waspada sehingga sikap dan perilaku kita itu tentunya akan menjadi terlihat ya, begitu memiliki apa ya, kita bilang memiliki eh, gaya atau memiliki etika, memiliki sikap, attitude yang baik, ya, manner, good manner gitu ya kan, seperti itu ya. Menurut saya demikian loh. Ada lagi yang mau kasih apa? Ini yang mau berbagi? Boleh Silakan. saya Sasyung? Oh, boleh dong, Ya, Ceceria. ya. Ini Silakan. proper, kata-kata proper itu juga mengingatkan saya dengan suatu pepatah ya, Sasyung. Bahasa menunjukkan bangsa. Artinya Bahasa menunjukkan bangsa ya. menunjukkan bangsa. Artinya ini bisa berbagai macam bisa diartikan. Salah satunya adalah kalau kita berpakaian, misalnya berbicara, cara makan yang tidak proper, ya, itu menunjukkan siapa orang itu sebenarnya. Hmm. Seperti itu ya, itu mirip bahasa menunjukkan bangsa seperti itu. Jadi untuk meningkatkan martabat dalam penuh kesadaran dan mawas diri, untuk saya sendiri, kalau tergantung ya dengan siapa saya berhadapan. Misalnya dengan Ibu Hwilang, saya agak sedikit santai, serius dan santai. Nggak bisa 100%. Beda dengan saya dengan teman-teman bekas sekolah gitu ya. Yang dulu itu saya bisa bicara, ngobrol sesantai mungkin. Nah itu proper itu bisa dilihat dari situasi dan kondisi. Jadi seperti tadi Susyung katakan, masa pakai baju berenang ke mall gitu misalnya ya. Nah itu kan harus kita sadari dan mawas diri di mana kita berada dan dengan siapa. Kan Susyung? Ya, kanannya Ceceria. Nah, ini udah nambah lagi kita punya ini ya. Jadi bahasa menunjukkan bangsa, budaya juga menunjukkan bangsa tentunya. Bahasa ya bagian dari budaya ya. Jadi ya itulah dia sikap-sikap yang bermartabat, yang menunjukkan tingkat kesadaran juga ya, tingkat budaya kita ya. Sikap-sikap yang bermartabat, cara bicara yang lebih apa ini. Kadang-kadang ya memang mesti jaim-jaim dikit juga ya. Lihat lihat tempatnya kata Seceria ya, kalau sama siapa tadi, sama Ibu Filan apa Ibu Hileng katanya, jadi santai-santai serius, sersan ya, serius tapi santai juga gitu ya. Beda katanya dengan teman-teman teman-teman SMP SMA barangkali gitu ya. Ya mungkin memang demikian juga kalau memang teman-teman SMP SMA-nya yang masih tetap apa bergaul ya, kayak saya ada beberapa teman yang dari SMP SMA ya, enggak, saya enggak pernah di SMA, dari SMP aja, SD SMP. Nah itu memang dan terus bergaul sampai sekarang. Jadi artinya buka tutup tapi nggak terlalu lama ya, tetap ada keep contact. Wah, itu memang kita ngomongnya udah lebih lebih apa, open ya, lebih terbuka, nggak ada jaim-jaiman gitu ya. Tetapi saya rasa itu juga masih proper. Artinya masih proper di sini karena kita tidak lagi, kalau kayak waktu masih muda bercandanya kadang-kadang itu ya, bercandanya pakai kata-katanya yang lebih lebih vulgar, lebih kasar gitu. Tapi kalau udah menginjak usia yang yang tadi kata Secemeri, usia lansia ini, kita sudah semakin tahu diri jadinya.
mungkin ini juga tingkat kesadaran ya. Jadi saya dan teman-teman ya bercandanya hahaha tapi sudah menjadi lebih itu. Kadang-kadang ada juga teman yang memang yang suka sesekali yang begitu ya, tetapi ketahuan justru dia kok masih begitu, masih kayak yang dulu ya. Udah seusia begini ngomongnya masih kayak begitu aja. Ya, kita ketawa-ketawa gitu ya. Nah, tetapi memang masih ada. Kenapa bisa demikian? Karena dia nggak ikut grup mindfulness tuh. Kalau dia ikut grup mindfulness mungkin udah beda lagi dia gitu loh. Nah, seperti itu. Ya, jadi memang mindfulness, perilaku berkesadaran, terus kita mengupayakan kesadaran kita agar bisa hadir setiap saat, itu perlu apa namanya pelatihan yang konsisten ya, berkesinambungan terus-menerus, latihan demi latihan. Maka itu keberadaan grup ini juga pertemuan-pertemuan yang konsisten setiap minggu sebetulnya jangan dianggap enteng dari obrolan-obrolan kita yang seperti ini itu banyak masukan-masukan yang bisa kita manfaatkan dengan baik ya. Ini seperti asupan-asupan atau nutrisi-nutrisi ya, vitamin-vitamin kelihatannya sepertinya tidak ada dampak langsung, tetapi jangka panjangnya bagus loh gitu ya. Kan kalau vitamin kan bukannya seperti obat penahan nyeri. Ya, penahan nyeri kan langsung. Kalau vitamin kan enggak, tetapi dia baik adanya gitu. Kalau sering minum vitaminnya, tentunya secara kita tidak tidak sadar ya. Dia kok secara tidak sadar ya. Secara secara Kesehatan apa? terjaga. Ah? Kesehatan terjaga. Nah iya, kesehatan terjaga. Dan kalau di sini kan kita kesehatan batin. Kesehatan batin mempengaruhi kesehatan jasmani. Pasti itu ya kan. Jadi kalau vitamin yang kita dapatkan di grup ini kan biasanya vitamin-vitamin untuk batin kita. Ya, kalau batinnya terkendali, apa namanya terjaga, ya itu tingkat kesadarannya baik, pola hidup kita akan menjadi baik, ya sikap-sikap kita menjadi baik, pola hidup baik, jasmaninya juga pasti baik karena pola hidupnya baik. Jadi kita menjadi duduk tegak. Nah ini kan juga dari bagian dari membuat sikap yang ini bicaranya menjadi lebih apa namanya lebih tahu tempat, situasi dan kondisi kata Cece Ria tadi ya. Jadi penyesuaian-penyesuaian seperti itu butuh butuh tingkat kesadaran. Jadi jangan umpamanya kalau kita ke tempat pesta pernikahan gitu ya, hanya pakai sendal jepit. Sedangkan kalau mau ke pasar kita pakai sepatu yang bagus gitu, nah, itu terbalik-balik jadinya ya seperti itu. Jadi nggak demikian. Nah itu tingkat kesadaran. Jadi pola hidup dan sikap yang proper menunjukkan tingkat kesadaran kita masing-masing sampai jauh mana demikian ya. Silakan ada lagi. Ada lagi Sosyong Sucia yang mau sharing? Ya, di sini kita ada 10 partisipan. Jadi Sung Widodo udah, Mary udah, Seceria udah. Ayo siapa lagi yang mau ikut partisipasi? Saya tambahin Sosyong ya. Iya, Jadi menurut saya eh, proper itu baiknya kita bawa saat mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur gitu. Misalnya nih, begitu bangun, kadang-kadang kita langsung pegang HP. Terus kita pikir dulu, ini ada pentingnya nggak ya? Nanti kalau nggak penting terus keterusan. Kita liatin terus. Betul nggak? Jadi kadang-kadang begitu bangun, oh iya ada teringat sesuatu ya, saya mesti janjian sama si ini, saya pegang HP. Tapi habis itu kita sertai dengan kesadaran bahwa, oke, dari sini stop. Kita lakukan misalnya, oh ya seharusnya saya berolahraga, seharusnya saya minum air hangat dulu, seharusnya saya ke WC dulu gitu kan. Jadi yang proper tuh yang mana gitu. Jadi kalau kita nggak jaga ya, begitu kita bangun, kita udah mulai dengan ketidakproperan, ketidaklayakan. Kita pegang handphone, tahu-tahu udah sejam loh.
cuma ngeliatin yang tadi katanya medsos dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini semua menyangkut apa ya, kebaikan untuk diri sendiri. Ya, terus Ya, misalnya eh, kemudian kalau kita, jadi selalu kita analisa gitu. Jadi mulai dari bangun tidur ya. Oke, saya mau makan nih ya. Yang saya mau makan apa ya? Itu. Ini sesuatu yang lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya ya gitu loh. Baik secara kuantiti maupun mengenai quality daripada makanan yang kita makan. Atau kita makan nggak penting tuh. Kita makan aja pokoknya asal ada makanan kita makan. Yang Sesiung bilang yang gulanya tinggi lah, yang apalah gitu kan. Itu waktu kita makan bilang, oh ya saya makan nih, saya kunyah nih, sepertinya saya sadar gitu. Tapi tidak disertai dengan kata, dengan yang namanya eh, proper, yang sebenarnya proper, yang sebenarnya dibutuhkan, itu kan lebih banyak mudaratnya nanti daripada manfaatnya. Ya, makanya menurut saya, kenapa saat kita melatih daily mindfulness ini, kita perlu yang namanya wajar gitu. Misalnya juga nih, kita senang orangnya bersih, kita bersih-bersih gitu, kita bersih sekuat tenaga, padahal kondisi kita lagi nggak sehat. Itu juga kembali lagi, itu jadi nggak proper. Yang proper adalah kita memang suka bersih, tapi pada saat di mana kondisi kita tidak memungkinkan itu harus 100%, ya kita tahu. Itu namanya ada pengendalian diri. Itu namanya berlaku yang proper. Jadi kata proper ini bukan cuma sekedar kita bilang berpakaian layak, berbicara yang bagaimana gitu, tetapi kita bisa pakai sepanjang kehidupan kita dari bangun sampai dengan tidur. Selalu kita bertanya, ini layak nggak ya? Kalau kita udah sakit, tapi kita masih ngotot, masih melakukan hal-hal yang ini, itu namanya nggak wajar lagi gitu, nggak proper lagi gitu. Nah, teman-teman yang lain mau sharing, silakan. Atau mau kasih tanggapan? ya. Jadi kita juga mesti bertanya-tanya apakah kita ada menyadari bahwa sikap kita sudah proper ya. Bukan cuma sikap aja tadi ya si Cemil bilang dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ya. Apakah kita itu sudah proper ya. Jadi kalau saya sendiri ya sejak saya memiliki jam smartwatch ini, jadi smartwatch ini membuat perubahan-perubahan juga pada perilaku. Nah, ya, jadi ini bisa mempengaruhi ya. Jadi jam ini bukan hanya sebagai hiasan. Jadi jam ini betul-betul memberikan saya beberapa perubahan pola. Mulainya tadinya karena di jam ini ada bisa menghitung langkah, lalu mencari tahu berapa langkah sih minimum sehari kita mestinya. Oh, secara kesehatan itu minimum harus 10.000 langkah. Oh iya ya. Ternyata begitu ya hari demi hari saya lihat langkah saya tuh cuma 3.000, 4.000 pantesan. Perut saya makin gendut. Makanya padahal saya merasa nggak makan gila-gila gitu. Ternyata saya kurang olahraga. Nah itu. Jadi makanya itu membuat ini jadi proper, hidup saya jadi proper juga. Jadi mulailah apa namanya berolahraga, jalan ya. Terus terus mulai dari 6.000, 7.000, 10.000. Sekarang saya satu hari bisa sampai 14.000, 16.000 seperti itu. Jadi saya lebih banyak menggunakan apa ini untuk jalan karena toh saya tidak terlalu terburu-buru. Saya tidak dikejar-kejar deadline. Kalau Susung Widodo susah, nggak bisa dia. Dia dikejar deadline terus. Saya bisa jalan kaki dari rumah saya ke Pasar Pluit untuk beli buah lo ya.
ke Pasar Pluit, jauh banget. Ya, saya memang sengaja mau buat jalan. Saya bisa sampai ke tempat Atung ya di Muara Karang, jalan kaki loh, jalan kaki. Ya, itu memanfaatkan waktu sekali berjalan itu sekitar 30 menit sampai 40 menit, tergantung kecepatannya. Seperti itu. Jadi apa saya ya jadi happy-happy aja awalnya, gila ngapain sih kurang kerjaan ya gitu. Tetapi ternyata saya mendapatkan apa? Kesehatan yang lebih lebih baik ya. Nafas saya menjadi lebih baik, langkah saya menjadi lebih apa? Juga lebih kuat ya, terus kemudian beranjak dari situ sampai ke tidur. Karena di jam ini juga ada waktu tidur. Tidur yang berapa lama tidur kita, kalau cuma sekian berarti tidurnya lebih jelek dari sekian orang, lebih jelek dari berapa persen orang. Wah, ternyata tidur saya tadinya jelek banget gitu loh. Saya kalau jam 10 ngantuk, saya seduh kopi. Saya minum kopi. Jam 10 ngantuk nih, saya minum kopi. Saya masih nggak rela untuk tidur. Itu nggak proper, nggak layak tuh. Mau ngapain gitu? Hanya membela nonton YouTube atau Netflix atau cari-cari ini itu medsos dan lain-lain ya. Dan itu nggak ada ininya. Nah, saya rubah lagi. Sekarang kalau saya begitu sampai ngantuk, berkesadaran. Kalau ngantuk, ya tidur katanya. Nah, iya bener. Itu bener. Jangan kalau ngantuk minum kopi. Ini kan repot, nggak proper jadinya. Jadi kalau ngantuk, saya nggak minum kopi lagi sekarang. Ngantuk tidur. Pokoknya apa, kayak ada apa film tanggung, pokoknya matiin semuanya. Go to bed, tidur. Pagi-pagi sekarang jam 5 sudah bangun. Ya, jam 5 bangun, sekarang jalan pagi. Jalan pagi. Ya, setengah 6, jam 6 kurang seperempat jalan pagi. Ya, sampai jam 6.40, kira-kira 6.50, ikut Sinfasyang. Ikut apa? Menghirup harumnya Dhamma. Nah, ini kan kegiatan lansia yang positif nih buat saya. Ya, kan karena memang sudah lansia ya, udah usia 65 tahun, saya masuk 66 itu lansia ya. Masuk lansia nggak sih? Sisung Widodo? Lansia, Sosyong. Oh, Belum, lansia Sosial. tuh, iya tuh ya. Kanan Masih yang dari CJ. semangat 45, Sosial Oklay mah. Tapi Jadi saya saya, tadi setuju banget loh sama sharingnya Bu Willing. mm, Kehidupan kita ini memang kita harus benar-benar sadar diri, sadar. ya, Kesadaran kita harus benar-benar harus penuh. Apa yang kita lakukan kita mesti sadar. ya, Supaya nggak membuat diri kita yang aneh-aneh gitu. ya, memanfaatkan waktu dan apa namanya ini ya untuk hal-hal yang positif gitu ya. Iya. Ya, Tapi ya. Yung kalau langka, aku dengar-dengar dari dokter ya, katanya kalau langka itu jangan sampai 10.000. Kenapa sih, C? Tulang lansia nggak terlalu kuat nanti. Jadi kalau begini ya, itu memang benar, tetapi juga tidak seluruhnya tepat. Begini, saya juga ada konsul ya. Jadi untuk orang-orang yang mau jalan, dia harus berlatih. Bukannya langsung 10.000, itu bisa keteteran, repot memang. Apalagi yang tadinya nggak pernah jalan. Kalau belum pernah jalan, jalan dulu kan 5.000, 6.000, 7.000. Nah begitu. Jadi ada peningkatan. Dan itu peningkatan itu bukan dalam sekejap mata, bisa dalam waktu setahun 2 tahun peningkatannya. Jadi secara bertahap. Sama seperti kalau kita bilang usia 60 atau 50 berapa sekarang sudah nggak boleh donor darah. Kan tetapi kalau orang yang sudah biasa donor darah, saya 65 donor masih dikasih. Masih dikasih. Karena saya biasa dilihat datanya, oh ya Bapak udah biasa, nggak apa-apa. Kalau yang nggak biasa, berapa umurnya? 60, nggak boleh Pak. Dilihat di data, Bapak nggak pernah donor, jadi nggak boleh. Nah itu. Jadi kalau tidak biasa melakukan hal tersebut, itu tidak boleh langsung melakukannya demikian. Seperti itu. Jadi kalau jalan itu, lansia juga butuh jalan. Bahkan ya, lansia butuh angkat beban. Butuh angkat beban.
ya. Nah, jadi bukan berarti begitu saya bilang angkat bebannya kayak aderai gitu, bukan tentunya ya. Jadi angkat beban yang ringan-ringan, angkat beban tubuhnya sendiri, belajar untuk squat, setengah jongkok lalu berdiri, setengah jongkok berdiri. Manfaatnya apa? Supaya nanti kakinya kuat menopang tubuhnya, terutama orang-orang yang memiliki berat yang di atas 50-an ya. Kalau perempuan ya, kalau laki-laki di atas 70-an, wah itu kalau beratnya udah segitu, hati-hati ya. Karena berat tubuhnya itu kakinya nggak kuat menopang tubuh. Kalau kakinya nggak pernah jalan, nggak pernah dilatih untuk mengangkat beban. Nah, nanti kakinya jadi bengkok, letter O, ya. Terus kemudian kalau jalan suka goyang kiri, goyang kanan, begitu jalannya. Kiri, kanan, demikian. Karena tidak mampu menahan berat tubuhnya dan tidak terlatih. Demikian. Jadi maka itu jasmani itu juga harus memiliki kesadaran untuk menggunakan jasmani kita secara proper. Nah, secara layak harus dilatih juga, bukan hanya digunakan dipakai saja, tetapi harus dilatih, diberikan dia kekuatan. Seperti itu, Mary. Nah, silakan yang lain-lain mau ngasih pendapat lagi, coba silakan deh. Ayo, teman-teman. Jadi memang paling inti kita harus berkesadaran ya, si Willing ya. Iya, ya, Itu paling utama ya. iya, Makanya kita melatih kesadaran melalui kata proper ini. iya. Gitu. Dan mungkin kadang-kadang proper antara satu orang dengan proper dengan orang yang lain kan nggak sama. Ya pasti ada gradasi ya. Ya, bisa beda-beda ya. Iya. Dari tingkat kebiasaan keluarga, lingkungan itu membawa pengaruh semua tuh ya. Biasa di lingkungan apa? Oh ini biasa lingkungan kantor di Sudirman itu kantor-kantor yang mewah. Wah, kelihatan tuh beda tuh gaya-gayanya, stylenya. Oh ini kantornya di mana? Kantornya di ya itu di Pasar Pluit. Ah, ya. Ini beda lagi kan gayanya, bicara pun juga nanti berbeda. Ya, jadi tingkatan proper yang dijadikan ini acuannya juga bisa jadi berbeda jadinya gitu. Ya bagi kita layak, bagi mereka mungkin nggak layak. Bagi mereka layak, bagi kita belum tentu layak juga gitu. Seperti itu sih. Ya, Tetapi kan ada satu acuan yang standar ya, gitu. ya, ya. Eh, ya, memang kita mesti apa ya, berlatih juga untuk bisa masuk ke kata proper ya. Jadi harus melatih pikiran kita, kebijaksanaan kita yang ini proper, yang ini nggak proper. Ya, yang jelas kalau proper itu nomor satu yang paling diuntungkan adalah diri kita sendiri. Betul, betul sekali. Ya. Dan yang tadi saya bilang itu sangat menunjang dalam melatih kesadaran kita. Jadi Ya, yang kita kan sering kali karena kita merasa bahwa kita sadar, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh sadar kalau kita belum eh, masuk ke dalam kata proper tadi ya. ya, Oke, Suci Ami ya. ada mau share? Suci Ami, Ya, selamat malam Ibu Willing, iya, Bapak Ibu Malam, semuanya. Cece Ami. Ini saya cuma ingat tentang proper ini, saya cuma ingat petuah Jawa kuno bahwa kita itu harus empan papan. Kalau Apa? arti harfiahnya empan papan. Kalau empat Jawa ibadah Jawa pasar. kuno. Ya, kalau arti harfiahnya adalah sesuaikan tempatnya, tapi arti secara luasnya adalah sesuaikan dengan situasi, kondisi, tempat, lingkungan dan sebagainya. Itu aja Ibu. Mungkin kata proper ini bisa dikaitkan dengan kata empan papan itu. Jadi sesuaikan dengan situasi, kondisi, lingkungan dan tempat. Iya, bagus sekali ini. Dan, Ya, Kanan itu ya kanan. orang-orang dulu
kebijaksanaan apa dari apa orang-orang yang di zaman dulu itu juga ya memang udah luar biasa ya. Jadi budaya Jawa, budaya keratonnya kan gitu kan ya. Jadi ya itulah pokoknya memang ada budaya tepok seliro katanya gitu kan ya. Kalau tadi empan sampan apa saya nggak Ya, begitu betul. nangkep tuh. Santapan. Ya, ya. Jadi Iya, jadi yang tadi betul sekali ya. Jadi bukan cuma dari segi situasi, kondisi ya. berpakaian, segi tata bicara gitu. Itu semua memang harus disesuaikan dengan situasi, kondisi ya. Ya, Ya, yang tadi saya bilang ya, kalau kita bilang bersih, rapi itu satu hal yang positif. Tapi kalau tidak sesuai dengan kondisi, tidak sesuai dengan tempatnya, itu malah jadi eh, negatif ya. Jadi ya banyak hal yang memang semua harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi sih. Betul. ya. Situasi, kondisi, lingkungan ya, semuanya itu ya. Terus orang-orangnya juga ya, manusia-manusia, interaksi sosial kita semua juga harus kita terus-menerus waspada ya, meningkatkan kesadaran kita agar perilaku kita tetap perilaku yang memang layak, menjaga budaya setempat, budaya lokal, kearifan lokal, jangan sampai mengganggu ya kan, begitu, mengganggu kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang sudah ada di tempat itu kan gitu. Jadi seperti itu sih ya. Jadi ya kalau namanya tidak mengganggu dan juga menghormati lah ya, menghormati. Itu kan juga sikap-sikap yang patut, yang sikap-sikap yang layak tentunya seperti itu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang-orang tua, memberi salam dengan menunduk, dengan ini menghormat dengan gaya gaya kita, gaya Jawa, gaya itu boleh itu juga adalah sikap yang bajik gitu tentunya. Bukan berbicara dengan orang yang lebih tua. Kalau zaman dulu nunjuk, kalau orang Jawa kan kalau nunjuk aja bukan pakai telunjuk loh, pakai jempol. Itu loh, Mbak, lu nengkono, nengkono di sana pakai jempol gini. Nah, kalau kita kan solo, 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 solo. Bahasanya juga begitu lagi ya. Kenceng, kasar gitu. Solo, solo, jangan di sini, solo, solo. Kalau Jawa kan, Mbok ya, jangan di sini loh, Mas. Di sana, sana, sana. Ngomongnya begitu. Nah, itu kan eh, sebuah perilaku yang betul-betul memiliki tata krama, menghormati budaya. Itu good manner ya. Itu good manner. Jadi kita perlu juga itu jadi mencapai yang namanya ya good manner ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mana nih? Eh, seperti ini sini ada ya. Mungkin Sesyung ada dua lagi yang belum sharing nih. Iya, Ibu Shirley sama Setia Huichen. Mungkin ada iya. mau sharing. Silakan. Iya. Ibu Shirley boleh berbagi dengan kita mengemukakan pendapat ataupun pikirannya, atau boleh juga bertanya ya. Saya mau komentar sedikit tadi ya, di awal-awal kan Sesyong bilang tentang yang contoh-contoh yang proper atau tidak proper itu ada pakaian, ada kata-kata gitu ya. Terus Iya. Secie Hileng bilang tentang apa ya, cara mengucapkan. Nah, saya setuju itu bahwa nada suara juga penting. Misalnya kalau kita menegur seseorang yang duduknya tidak proper gitu ya. Terus tapi kita menegurnya dengan bilang
duduk jangan begitu gitu. Terus atau kita bilang maaf Sucie duduknya harap begini gitu. Mm-mm. Nada atau kata-kata yang sama kalau ada orang yang salah terus kita bilang gimana sih kamu gitu. Tapi kalau kita bilang dengan nada seperti teman, aduh kamu gimana nih gitu kan, kata-katanya sama gitu, Iya. kata-katanya sama. Cuma nada bisa membedakan antara pantas nggak kita ngomongnya gitu, seperti itu ke orang. Terus tujuannya apa kalau mau kita mengucapkan dengan nada yang merendahkan gitu, tujuannya apa? Kita kan sebetulnya tujuannya cuma mengingatkan dia. Sekarang kalau kita ngomongnya dengan nada merendahkan, tujuannya apa sih? Nggak usah pakai nada gitu juga kita bisa mengingatkan dia gitu. Kalau pakai nadanya yang merendahkan, jadinya nggak sesuai tujuan, bukan cuma mengingatkan, tapi justru merendahkan, padahal tujuan kita kan bukan merendahkan. Gitu. Itu aja. Iya, jadi kalau kalau cara penyampaian yang salah, walaupun tujuannya baik, hasilnya jadi tidak baik. Hasilnya jadi malah jadi apa? Membuat orang nggak senang dong. Negur orang kok begitu di tengah keramaian pakai suara yang demikian gitu. Emang saya budak. Saya salah begini, emangnya nggak boleh. Nama kamu apa? Bisa-bisa jadi berantem nanti ya. Jadi itu menjalin jodoh tidak baik. Memang cara berbicara itu memang harus yang lebih proper, lebih layak, ya, lebih pantas dan sewajarnya lah, bukan dengan cara apa. Mau mengingatkan orang tentunya juga dengan kata-kata yang tadi seperti orang Jawa gitu loh ya kan. Kalau orang Jawa kan ngomongnya kan kalem ya kan. Anu loh Mas, maaf ya Mas, duduknya tuh mbok ya sing kayak ngene loh gitu kan gitu. Kalau orang tapi kalau orang dari Sumatera lagi kau duduk jangan begitulah. Geser itu, geser, 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 geser. Nah, begitu. Jadi menurut mereka itu masih cukup proper katanya. Nah, itu ya. Jadi tapi kalau saya lihat itu tidak memenuhi standar kan. Jadi kalau yang standar tetap memang harus pakai ucapan-ucapan yang tentunya lebih lebih sedap didengarnya gitu ya. Tidak dengan ucapan ungkapan yang terlalu vulgar, kasar dan keras. Memang kita harus berlatih nada. Nada juga berlatih dan di Ceci itu Master juga mengajarkan agar kita menggunakan apa namanya kata-kata yang lebih halus, sikap yang penyabar. Nah, ini ya toleransi seperti itu. Jadi apa namanya itu yang memang harusnya dilatih nggak gampang ya, karena masing-masing orang memiliki kebiasaan-kebiasaannya dan orang-orang yang tingkat kesadarannya tinggi yang mampu merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan-kebiasaan yang lebih layak, yang lebih pantas, yang lebih proper, tentunya demikian. Maka itu kita terus-menerus mengacu pada kata proper ini agar kesadaran kita juga bisa jadi meningkat ya. Seperti saya mengacu kepada smartwatch saya sehingga kesehatan saya jadi meningkat nih. Ya, jadi memiliki jam ini bukan sekedar mode, bukan sekedar gaya-gayaan, tetapi betul-betul bermanfaat. Sehingga saya akhirnya menjadi kembali rajin olahraga dan tubuh kembali menjadi lebih prima kesehatannya. Wah, pikirannya jadi lebih jernih, lebih bersih. Wah, itu saling berkaitan tuh antara tubuh, jasmani, dan batin, pikiran. Karena kalau jasmaninya sakit ini, sakit itu, pikiran terbebani. Aduh, biaya lagi, pemasukan kagak ada, ini pengeluaran melulu. Nah, itu batinnya terpengaruh karena jasmaninya sakit-sakitan. Tapi kalau jasmaninya sehat, pikirannya sehat, wah itu luar biasa ya tentunya ya. Demikian makanya di sini juga saya ada satu ini ya kata-kata mutiara ya, wisdom quotes ya, better good manners than good looks. Lebih baik memiliki sikap yang sikap yang baik, sikap yang layak tentunya ya, itu lebih daripada hanya penampilan yang kelihatannya baik.
gitu ya. Jadi penampilan yang baik atau penampilan yang modis barangkali, tapi sikapnya tidak memiliki manner, tidak memiliki tata krama, tentu itu nggak bagus ya. Jadi kan ada orang-orang yang begitu, kelihatannya high class, pakai sepatu mahal, bawa tas mahal, tapi kalau ngomong mulutnya itu cuma good looks tapi nggak punya good manners gitu. Nah, dengan melatih kesadaran, melatih awareness, kita semuanya tentunya semakin bisa memiliki sikap-sikap yang baik ya, good manners. Terus kita juga memiliki yang proper seperti itu. Harapannya demikian tentunya. Nah, bagaimana merealisasi harapan tersebut? Latihan. Kita latihan lagi, dan latihan lagi. Demikian ya. Saya kira udah jam 8 seperempat ya. Ada 1 jam nggak berasa nih ya. Saya pikir pertemuan malam ini sampai di sini barangkali. Tapi saya serahkan sama Ibu Wileng dulu. Silakan Ibu. Kanan Sesiung Hoklai. Iya, jadi semoga hari ini ya kita semakin tergali dan semakin punya panduan dalam daily mindfulness kita dalam menjaga kesadaran kita ya, supaya semakin hari seperti Susyung bilang kayak vitamin, semakin hari semakin sehat batin kita karena ada asupan-asupan ya yang kita godok ya bersama-sama di dalam acara mingguan kita ya. Oke, teman-teman semua, Susyung Hoklai, Susyung Hema, terima kasih untuk joinnya hari ini. Sampai ketemu minggu depan bersama Susyung Rudi. Ada Susyung Hema tadi. Aduh, Susyung Hema lupa lah. Nggak ada ya? Angkat ya. Susyung Hema ada Tapi ya? Susyung Hema nggak ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak Nggak ada. ada. Tadi soalnya saya bilang ada Susyung Hema tadi. Saya pikir ya ada Hema. Oke, baik ya. Terima kasih semuanya. Semoga pertemuan kita malam ini ya bisa membawa manfaat bagi kita semua. Yang tidak bermanfaat dibuang aja. Yang bermanfaat diambil ya. Oke, Anda Karena semuanya. Yo.